Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang dua tokoh, yaitu dari Perang Dunia ke-1 Mustafa Kemal Atatürk dan tokoh Perang Dunia kedua Hideki Tojo. Let's check it out. Mustafa Kemal Atatürk terlahir dengan nama Mustafa pada tahun 1881 di kota Salonica yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman, namun kini dikenal dengan Talosik atau Yunani. Mustafa berasal dari keluarga kelas menengah. Ayahnya adalah pejabat biasa, namun kemudian beralih menjadi pedagang kayu. Mustafa kecil dikirim orang tuanya ke sekolah militer saat usia 12 tahun hingga akhirnya lulus dari perguruan tinggi di Istanbul pada tahun 1905. Semasa hidupnya, Mustafa terlibat dalam sejumlah peperangan seperti Perang melawan Italia di Libya 1911 sampai 1912 dan Perang Dunia I 1914 sampai 1918. Pada 1915, Mustafa berperan besar dalam membantu menghentikan Inggris dan Prancis menguasai Istanbul. Dia pun dipromosikan menjadi Brigadir Jenderal. Pada Oktober 1918, Kekaisaran Ottoman menyerah kepada Sekutu. Namun, Mustafa memilih untuk mempertahankan wilayahnya yang lebih kurang sama dengan yang dikuasai oleh Turki saat ini. Ketika pasukan Sekutu menduduki wilayah Ottoman, kaum revolusioner Turki menunjukkan perlawanan yang kemudian berkembang menjadi Perang Kemerdekaan Turki. Pada 1921, Kekaisaran Ottoman resmi dihapuskan dan pada 1923 Turki menjadi republik sekuler dengan Mustafa Kemal sebagai presiden. Pada tahun 1935, Mustafa Kemal mendapat nama Atatürk di belakang namanya yang berarti Bapak Negara Turki. Mustafa Kemal meninggal dunia pada 10 November 1938 di usia 57 tahun yang disebabkan kelelahan serta komplikasi dari penyakit sirosis hati yang dideritanya sejak lama. Meski telah meninggal dunia, penerusnya Ismet Inonu semakin memperkuat sosok Atatürk dengan gambar dan nama dirinya terpampang di hampir bangunan publik di Turki. Nama Atatürk juga diabadikan ke dalam bangunan penting di seluruh Turki, seperti Bandara Internasional Atatürk di Istanbul, jembatan, bendungan, serta Stadion Atatürk. Tojo lahir pada 30 Desember 1884 di distrik Kojimachi, Tokyo, dan merupakan putra ketiga Hidenori Tojo, Letnan Jenderal Tentara Kekaisaran Jepang. Berasal dari keluarga kasta samurai, Tojo menempuh pendidikan di era Meiji yang bakal mempersiapkannya menjadi seorang tentara. Saat sekolah, Tojo adalah siswa biasa, namun dia berhasil menutupinya dengan kerja keras kepala dan begitu militan. Dia masuk Akademi Militer Jepang pada 1899 dan lulus sebagai Letnan II pada Maret 1905. Setelah menempati peringkat 10 dari 363 kadet, setelah lulus, dia bertugas di infanteri. Saat itu Jepang dan Rusia menandatangani Traktat Portsmouth untuk mengakhiri perang Rusia-Jepang. Pada 30 Juli 1940, Tojo didapuk menjadi Menteri Perang di pemerintahan Perdana Menteri Fumimaro Kono untuk mengamankan militer terkait kebijakan luar negerinya. Sebagai Menteri Militer, dia melanjutkan ekspedisi militer melawan Cina saat Kano akhirnya mengundurkan diri. Dia menjadi Perdana Menteri pada 17 Oktober 1941. Selain sebagai PM, dia juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pendidikan, serta Menteri Industri dan Perdagangan. Dia kemudian melaksanakan rencana yang disusun sejak April 1941, yaitu menyerang pangkalan militer Amerika Selatan Pearl Harbor di Hawaii pada 7 Desember 1941. Setelah itu, Jepang mengalami rentetan kemenangan dan membuat Tojo serta petinggi lainnya mengalami apa yang disebut masyarakat saat itu sebagai penyakit kemenangan. Tojo menginginkan Jepang bisa menaklukkan antara lain Australia, Selandia Baru, bahkan meluas hingga Washington maupun kawasan Amerika Selatan. Namun setelah itu, kekalahan mulai menghinggapi Jepang. Salah satunya adalah pertempuran Midway
4 sampai 7 Juni 1941 yang dianggap sebagai titik balik sekutu menginvasi Pasifik. Setelah penyerahan tanpa syarat itu, Panglima Sekutu Jenderal Besar Douglas MacArthur memerintahkan untuk menangkap sosok yang dianggap penjahat perang. Ketika pasukan AS mengepung kediamannya pada 11 September 1945, Tojo berusaha bunuh diri dengan menembakkan pistol di dadanya. Namun, peluru itu tidak menembus jantung dan segera mendapat perawatan. Di tengah perawatan itulah Tojo mulai berbicara. Saya minta maaf, butuh waktu lama bagi saya untuk mati. Perang Asia Timur Raya sangat dibenarkan. Saya minta maaf pada negara ini, ujar Tojo dikutip dua wartawan Jepang. Setelah pulih, dia dipindahkan ke penjara Sugab. Kemudian diadili oleh Pengadilan Militer Internasional Timur Jauh dengan tuduhan kejahatan perang. Dia divonis hukuman mati dengan cara digantung pada 12 November 1948 dan dieksekusinya dilaksanakan pada 23 Desember 1948, sepekan sebelum ulang tahunnya yang ke-64. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.